saudara, kita patut bersyukur ya. Kenapa kita bersyukur, saudara? Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita masih bisa untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Karena apa? Banyak orang mencari firman Tuhan, tapi mereka nggak dapat. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kitab Amos, mereka mencari kesana kemari, ya, untuk mencari firman Tuhan nggak dapat. Kalaupun dapat, yang KW, ya, yang KW itu, ya kadang-kadang nggak Alkitab gitu, ya. Nah, kita belajar, saudara. Saya pun berusaha menyampaikan sebaik mungkin dan juga secepat mungkin, ya, secepat mungkin saya mau sampaikan. Jadi kita patut bersyukur, saudara, kalau pada hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, ya, saya mau ambil sebuah judul yang berkata dipilih untuk melayani. Ya. Dipilih untuk melayani itu diambil dalam Kisah Para Rasul ayat 6, pasal 6, maksud saya ayat 1 sampai dengan 6. Saya mau bacakan, saudara, Bapak Saudara boleh menyimak demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sumut-sumut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Nah, selanjutnya, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, ya, yang terkenal baik, kemudian penuh dengan roh dan hikmat, supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau yang sudah kita baca tadi, saudara, dapat kita lihat beberapa hal. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh tentang firman Tuhan, kita bisa melihat pekerjaan para rasul pada waktu itu. Yang pertama adalah pelayanan diakonia atau pelayanan meja yang disebut ya di dalam firman Tuhan tadi. Pelayanan meja. 1 yang disebut dalam ayat 3. Yang kedua, ya, saya mau agak cepat, yang kedua. Ini untuk nomor 2 dan nomor 3. Sengaja saya kasih garis yang saya kasih warna yang sama supaya kita bisa membedakan. Ya, supaya kita bisa membedakan. Yang kedua, pelayanan doa dan pelayanan firman Tuhan. Ini adalah tugas para rasul yang harus mereka kerjakan pada waktu itu. Nah, saudara semua di dalam Tuhan, pada waktu itu juga, saudara, di dalam jemaat mula-mula ada beberapa kelompok jemaat. Ya, mereka bukan mengelompokkan itu ada geng barat, geng timur, tidak ada. Tetapi memang pada saat itu yang disebutkan adalah yang pertama, ada orang Yahudi yang berbahasa Ibrani atau berbahasa Arab. Itu kelompok yang pertama. Ya, artinya ini memang orang-orang Ibrani asli di situ, orang-orang yang Yahudi. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua. Nah, yang kedua adalah orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ini adalah kaum Helenis, ya, kaum Helena, orang-orang Yunani kan terkenal seperti itu. Orang-orang yang berbahasa Yunani ini rata-rata mereka ini orang-orang yang pintar, mereka ini orang-orang diaspora, orang-orang perantau. Nah, saat kembali lagi ke Yerusalem pada waktu itu, mereka mendapatkan janda-janda mereka itu diperlakukan ya kayaknya tidak adil.
Ketika jemaat terus bertumbuh, jemaat terus bertambah, kaum Helenis merasakan dia diperlakukan tidak adil, ya. Diperlakukan tidak adil, ya. Jadi sekali lagi ada orang Yahudi berbahasa Aram, kemudian Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, saudara semua dalam Tuhan, ketika jumlah mereka yang semakin banyak, itulah yang dirasakan oleh orang-orang Yunani atau Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka merasa diabaikan. Kadang-kadang hari-hari ini juga sering terjadi. Orang-orang lama merasa diabaikan, yang disambut orang-orang baru. Sebaliknya orang-orang baru merasa diabaikan karena memprioritaskan orang-orang yang lama. Ya, sering terjadi hal-hal yang demikian. Ini memang sebuah dinamika di dalam suatu pelayanan. Sering terjadi hal-hal, aku kok merasa dicuekkan, aku merasa dibiarkan begitu saja. Ya, ada yang merasa demikian. Nah, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani merasa demikian, terutama janda-janda mereka. Ini perubahan gak adil ini pada janda-janda kami. Nah, itu sebabnya mereka protes pada waktu itu, berbicara, bukan protes, dia berbicara, menyampaikan. Tetapi saudara semua dalam Tuhan, sebenarnya para rasul tidak mengabaikan mereka, tidak mengabaikan mereka, tidak mengabaikan kaum Helenis atau orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, sama sekali nggak diabaikan oleh para rasul. Karena apa? Karena para rasul ini mereka memang harus fokus pada tugas utamanya. Yang pertama tadi yang saya sampaikan, ada nomor 2 dan nomor 3 tadi. Karena mereka nggak mau terganggu, ya, pelayanan para rasul, pelayanan 12 rasul pada waktu itu, dia mau fokus, dia harus fokus kepada pekerjaan, kepada pelayanan utama. Para rasulnya tidak mau melalaikan tugas utamanya hanya karena mengurusi masalah meja, hanya gara-gara mengurusi masalah makan, enggak. Ya. Jadi mereka nggak seperti itu. Mereka tetap peduli, tetapi pelayanan utama mereka juga jangan sampai lalai. Mereka berkata, kami tidak merasa puas, ya kan dikatakan di dalam ayat 2 tadi. Kami tidak merasa puas karena kami memalaikan firman Allah hanya untuk melayani meja, ya, hanya untuk melayani meja. Dengan kata yang begini, tidak baik kalau kami meninggalkan pelayanan firman Tuhan hanya untuk mengurusi urusan makanan. Itu fokusnya daripada para rasul pada waktu itu. Jadi kalau dikatakan para rasul mengabaikan orang-orang Helenis, sebenarnya juga tidak tepat, ya. Tetapi memang dia harus fokus kepada pelayanan dia. Kemudian, nah saudara, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, saat gereja mula-mula mulai bertumbuh terus, jemaat semakin hari semakin bertumbuh luar biasa, dan gereja mula-mula belum memiliki suatu manajemen yang baik, belum memiliki pengaturan yang baik, belum memiliki yang namanya mengatur administrasi yang baik, ya, belum ada pada waktu itu, ya. Yang kedua, kemudian juga belum ada pejabat-pejabat gereja yang saat ini seperti sekarang ini banyak pejabat-pejabat gereja, ya. Kalau gereja Bethel Indonesia sudah puluhan ribu, hampir 30-an ribu, ya sekarang ini banyak pejabat-pejabat gereja. Nah, tapi pada waktu itu nggak ada manajemen kurang baik, kemudian juga pejabat gereja juga belum ada. Nah, saudara semua tahu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi apa? Semua pelayanan dikerjakan oleh rasul sendiri. Semua pelayanan dikerjakan oleh para rasul sendiri. Kalau sekarang semua gembala, semuanya penatua, semuanya penilai penatua gembala itu sama saja, ya, sama saja. Nah, sekarang beristilahnya demikian, semuanya ditangani oleh gembala sendiri. Pada waktu semuanya ditangani oleh para rasul sendiri. Sekarang ini dari WL, dari musik, dari song leader, kemudian dari singer, dari persembahan, semuanya gembala, ya, semuanya gembala. Sampai pengurusan diakonia segala semuanya gembala. Makanya nggak heran kalau banyak gembala yang sekarang ini banyak mati muda, ya. Banyak gembala yang kurus-kurus gitu. Nah, saudara semua, inilah yang terjadi.
Pada waktu itu memang semuanya ditangani oleh para rasul sendiri. Ya, kewalahan. Mereka jemaat tahu sebenarnya. Hari-hari jemaat tahu bahwa gembala kewalahan, tapi kadang-kadang mereka pura-pura nggak tahu, atau mereka tahu kemudian tidak mau tahu. Ya. Nah, saudara semua dalam Tuhan, ada satu hal memang, setiap jemaat bertumbuh pasti juga bertambah yang namanya problem. Itu pasti, ya. Ini pasti suatu seiring, selalu beriringan jemaat bertumbuh, bertambah, pasti masalah bertambah. Bukan tidak senang kalau jemaat itu bertambah, tidak. Tapi maksudnya adalah ada sesuatu yang mesti ditindak lanjuti. Itu sebabnya kalau ada hal-hal yang seperti ini, jika tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan masalah serius. Apalagi latar belakang berbeda. Kita semuanya berbeda, dari berbagai suku. Dari suku saja bahasa sudah berbeda, budaya berbeda. Susah, ya, susah. Tetapi susah, tapi menyenangkan. Karena banyak teman-teman, saudara seiman datang bersama-sama. Ya, bukan menyusahkan tapi menyenangkan. Susah tapi adalah senang. Inilah sebuah pertumbuhan di suatu gereja. Sedangkan yang satu daerah saja itu bisa bermasalah, satu suku saja bisa bermasalah karena keinginan berbeda. Ya, maksudnya berbeda. Masing-masing punya keinginan, kemudian tidak disatukan, akhirnya timbul masalah. Nah, ini saudara semua di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya, ya, tindakan para rasul. Apa yang mereka lakukan, saudara? Kita perlu melihat. Pada waktu itu jumlah murid terus bertambah sampai mencapai 3.000 dengan 12 para rasul pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan, kalau satu orang menangani 250 orang, ini sesuatu jelas tidak mungkin. Ya, jelas tidak mungkin. 3.000 orang dengan 12 rasul atau 12 gembala saja itu tidak mungkin. Di gereja Betel Indonesia ada sebuah standar, saudara. Bagaimana harus menambah gembala, bagaimana pejabat atau pengurus atau diaken. Ada, ya. Nah, ini sudah tidak masuk akal. Jadi wajar kalau pada waktu itu ada orang-orang yang terabaikan, tetapi bukan sengaja diabaikan. 1:250 tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ya, saudara semua di dalam Tuhan, segala sesuatu tidak mungkin ditangani oleh para rasul seorang diri. Tidak mungkin dikerjakan oleh gembala seorang diri. Itu sebenarnya fenomena kejadian seperti itu. Kemudian para rasul mengambil sebuah tindakan. Oh, ini perlu dievaluasi, perlu dibenahi, ya kan? Perlu diatur. Semuanya mesti ditata demikian rupa supaya semuanya baik. Ya. Bukan suatu menyenangkan kalau gembala menangani sendiri, kalau para rasul menangani. Bukan sesuatu yang menyenangkan. Tidak. Tetapi adalah dia memang harus berbagi tugas. Kan tidak mungkin juga kan seperti itu 1:250 atau 12 kemudian dibanding dengan 3.000 jemaat. Tidak mungkin itu kan. Perlu dibenahi supaya apa, pelayanan utama Rasul tetap fokus kepada pelayanannya, fokus kepada tugas-tugas utamanya, sehingga ada jiwa-jiwa yang tetap dipertahankan, ada jiwa-jiwa yang masih mereka merasa diperhatikan. Ya, kecuali mereka nggak mau diperhatikan, itu beda. Ya, itu beda. Tetapi yang jelas motivasi daripada seorang rasul adalah seperti itu. Maksudnya adalah jangan sampai ada jiwa yang merasa diabaikan. Itu sebabnya kemudian yang kedua, para rasul ini adalah mengangkat. Dia menunjuk, dia memilih para pembantu, mengangkat diaken. Dia angkat diaken, dia angkat pekerja, dia angkat orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Ya. Ya. Bukan rasul tidak mau menangani masalah diaken, tidak. Justru dia mau menangani, tapi dia limpahkan kepada para diaken. Maksudnya adalah demikian. Ya, bukan dia mau lepas tanggung jawab, itu adalah tidak. Nah, dia mengangkat para diaken ini. Nah, saudara semua dalam Tuhan. Nah, inilah orang-orang yang kemudian diangkat oleh mereka. Para rasul tidak mungkin menangani atau bekerja sendiri. Dia memberdayakan, ya, harus memberdayakan jemaat atau terlibat di dalam pelayanan.
Dia mau jemaat itu peduli. Dia mau supaya orang-orang percaya itu juga bersama-sama ikut membangun jemaat. Nah itu sebabnya awal daripada bulan ini tentang amanat agung, kita tidak bisa mengatakan oh ini amanat agung tugas pendeta atau gembala. Semuanya tugas kita bersama, termasuk pelayanan, ya, termasuk penanganan di suatu gereja. Bersama-sama untuk membangun jemaat yang ada. Itu akhirnya memutuskan menambah 7 orang jemaat, 7 orang diaken. Itu orang-orang, ya, orang-orang yang terkenal baik, orang yang penuh hikmat, orang yang penuh dengan roh. Itu yang dipilih oleh para rasul pada waktu itu. Dan puji Tuhan, saudara, mereka ini nggak menolak. Ya, mereka nggak menolak. Dari 7 orang ini, mereka semuanya terima. Artinya apa? Mereka memang terpanggil. Tidak mungkin rasul menangani sendiri, sementara kami hanya melihat saja. Ya, tidak mungkin para rasul akan bekerja dari diakonia, pelayanan doa sampai firman Tuhan sendirian, sementara cuma sudah 3.000, kemudian dibiarkan ini sementara kami tahu. Nah itu sebabnya mereka tidak menolak dan mereka siap mendukung untuk menangani pelayanan meja atau diakonia. Betapa luar biasa jika orang-orang yang di dalam gereja, orang-orang jemaat pada waktu itu memiliki kepedulian, peduli dengan pelayanan, peduli dengan jiwa-jiwa yang terabaikan. Ya. Bisa saja Rasul lupa, yang sana lupa. Tetapi puji Tuhan, para diaken ini mereka mungkin bisa mengendalikan. Nah, bagaimana sekarang ini, saudara? Ya, banyak orang yang kadang-kadang ditunjuk tidak mau, banyak orang yang tolong nanti kamu ambil bagian dalam pelayanan. Maaf Pak, saya tidak bisa, orang lain saja. Ya kan, cari orang lain saja Pak, saya tidak bisa. Saudara semuanya, kita dipanggil, kita dipilih hanya untuk turut serta di dalam pelayanan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Suatu sukacita, bukan sebuah beban kalau kita bersama-sama melayani. Nah, hal yang paling menyedihkan, hal yang paling menyakitkan bagi seorang gembala bukan orang yang tidak menyukai dia. Enggak. Oh, aku ini nggak suka, aku ini jemaat itu nggak suka pada saya. Itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Ya, hal yang menyedihkan bagi seorang gembala, seorang pendeta, seorang daripada pemimpin, bukan ada orang yang ingin atau yang tidak suka kepada dia. Tidak sama sekali. Kalau seorang gembala itu sudah siap untuk dianggap sebagai kotoran, itu sudah siap. Ya, itu harus siap. Ya, tapi bukan itu yang menyakitkan. Kalau dianggap kotoran, tidak dianggap siapa, itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Tetapi yang menyedihkan adalah kalau ada orang-orang yang tidak mendukungnya, kalau ada orang-orang yang tahu tapi tidak mau terlibat, ini yang menyedihkan. Ya. Kalau masalah disakiti itu relatif, masalah orang tidak suka itu relatif. Karena ada yang suka, ada yang tidak, ada yang senang, ada yang tidak. Nah, bagi seorang gembala, bagi seorang pendeta itu nggak masalah. Bagi seorang rasul tidak masalah. Itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Coba saudara bayangkan, seandainya para rasul pada waktu itu menunjuk 7 orang ini, mereka tidak setuju. Apa yang terjadi? Jiwa-jiwa yang 3.000 orang itu akan terabaikan. Ya. Bayangkan kalau hari ini dan kita tidak peduli sama sekali, banyak jiwa-jiwa yang tidak terabaikan. Ya, itu pasti terjadi. Nah ini sangat menyedihkan, ya, menyedihkan sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, inilah hal yang terjadi. Hal yang menyedihkan kalau orang-orang itu pasif, ya, kalau orang-orang itu masa bodoh, kalau orang-orang itu hanya duduk dia berpangku tangan saja. Nah ini masalah, ya ini masalah. Bukan masalah dalam pelayanan, tapi masalah pada orang tersebut itu sendiri. Karena panggilan dia, dia dipilih adalah mereka untuk ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kamu adalah imam rajani dan kamu diperuntukkan adalah untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Panggilan Tuhan kan seperti itu. Ya, nah ini saudara semua di dalam Tuhan. Ya.
Nah, orang-orang ini, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan juga Nikolaus, ini sengaja diambil dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ini adalah nama-nama Yunani. Mereka diambil karena yang bermasalah pada waktu itu adalah janda-janda daripada Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, mungkin mereka bisa melobi, mereka bisa berbicara. Dan ini sangat bijaksana sekali ini, saudara, ya, untuk orang-orang ini. Mereka dari kaum Helenis atau Yahudi Yunani ini. Dan puji Tuhan, saudara, mereka semuanya siap. Ya. Ini sesuatu yang membedakan tentunya dengan para rasul tersebut. Sangat senang, oh ya, orang-orang yang ditunjuk, puji Tuhan, mereka juga langsung menerima tawaran itu. Ya, ini Pak, artinya 7 orang ini, mereka tergerak hatinya. Iya benar, ini rasul perlu bantuan, ini gembala perlu bantuan, ini pendeta perlu bantuan. Mereka tergerak hati. Ya, mereka peduli dengan pelayanan. Minimal paling nggak peduli dengan gembala nggak masalah. Minimal jiwa-jiwa yang ada, mereka mesti peduli. Saudara semua dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita kembali kepada tujuannya, ya, tugas daripada 7 orang diaken yang dipilih apa? Pelayanan meja, membagikan makanan kepada para janda. Ini ada satu bahasa yang trapeza, itu juga menjadi bagian daripada tugas daripada diaken, yaitu masalah keuangan. Itu juga diserahkan kepada mereka. Sudah nggak mampu lagi, ya nggak mampu lagi. Itu sebabnya mereka berbagi tugas. Jadi masalah diakonia termasuk keuangan segala sudah biar mereka 7 orang ini saja mereka yang tangani. Nah, cuma di dalam ayat tersebut tidak disebutkan, tetapi di dalam penjelasannya itu disebutkan juga termasuk masalah keuangan apa diserahkan kepada mereka. Nah, kecuali mereka nggak ada, ya mau nggak mau yang rasul sendiri yang tangani. Nah, saudara semua dalam Tuhan, mengapa ini harus diambil, saudara? Karena para rasul ini harus kembali kepada tugas utama. Harus kembali kepada tugas utama. Apa itu? Pelayanan doa. Firman Tuhan, pelayanan firman Tuhan ini tugas utama. Menyampaikan firman Tuhan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Bukan asal bisa ngomong, bukan asal bicara, tidak. Tapi bagaimana mereka bisa fokus kepada pelayanan firman Tuhan kalau mereka tidak ada kesempatan hanya ngurusi masalah makanan saja, yang sebenarnya bisa daripada diaken-diaken itu adalah menangani. Nah, dari sini, saudara, kita menjadi tahu, ya, bahwa apa yang tugas para rasul. Di dalam kisah para rasul 6 tadi ayat 4 dikatakan seperti ini. Supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Nah, ini tujuannya. Sekali lagi, rasul tidak mengabaikan pelayanan diakonia, tetapi perhatiannya dia limpahkan lewat tangan orang-orang yang menangani, yaitu para diaken ini. Karena dia tidak bisa. Kalau sekarang ini mungkin kalau menteri, ya menterinya itu Menko, menteri koordinator. Kayak Mahfud MD itu membawa berapa belas menteri itu, ada Menko. Ya. Ada menteri-menteri di bawahnya sebagai pelaksana tugas itu. Jadi maksudnya adalah rasul bukan melepas tangan, sama sekali tidak. Tetapi memang para rasul harus kembali seperti itu. Ya. Mengutamakan firman Tuhan tidak berarti mengabaikan diakonia. Pelayanan diakonia juga penting, tetapi pelayanan firman Tuhan tetap jauh lebih penting. Gereja memang pantas untuk memperlihatkan kehidupan sosial, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, itu memang harusnya juga memang patut diperhatikan. Apalagi di dalam tubuh Kristus, ya, sama-sama tubuh Kristus, sama-sama anggota tubuh Kristus. Tetapi juga nggak boleh mengganggu pelayanan firman Tuhan, nggak boleh mengganggu pelayanan doa. Inilah tugas gembala, tugas rasul, berdoa, melayani firman Tuhan, plus diakonia, ya, plus diakonia. Nah, mengapa sih mungkin kita bertanya, mengapa pelayanan firman Tuhan itu penting? Mengapa pelayanan doa itu penting? Saudara, kita bisa melihat
Pelayanan meja juga penting, tetapi pelayanan firman Tuhan jauh lebih penting. Karena apa? Iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Banyak kali kalau firman Tuhan tidak diberitakan, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa? Bagaimana amanat agung kalau tidak kita kerjakan? Banyak bangsa mengenal Yesus kalau firman Tuhan tidak disampaikan, amanat agung tidak disampaikan. Inilah penting, kaitannya dengan jiwa, bukan masalah di dalam itu sendiri. Tetapi ada bagaimana firman itu sampai kepada mereka. Minimal mereka yang ada dengan diberitakannya firman Tuhan mereka itu semakin bertumbuh dan berkembang, semakin berkualitas. Ya ini saudara, ini yang mesti terjadi. Mengapa mereka fokus kepada firman Tuhan? Mengapa? Karena firman Tuhan yang timbul dan tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana iman jemaat akan bertumbuh? Bagaimana bangsa-bangsa mengenal Yesus? Bagaimana amanat agung dilaksanakan jika para rasul itu hanya mengurusi makanan saja, mengurusi janda-janda Yunani pada waktu itu? Saudara semua di dalam Tuhan, apa yang terjadi saudara setelah mereka berbagi tugas? Setelah ada diangkat 7 orang diaken, kemudian Rasul kembali kepada tugas pokok mereka. Di dalam ayat 7 dikatakan demikian. Firman Allah makin tersebar. Firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Nah, makin bertambah banyak. Ketika firman Allah disebar, ketika firman Allah diberitakan, jumlah murid di Yerusalem makin hari makin bertambah, jumlah mereka semakin besar, bahkan sejumlah imam menyerahkan diri. Wah, luar biasa. Ya. Penuaian terjadi yang besar-besar. Nah, sejumlah besar imam menyerahkan diri. Karena besar, saudara. Para imam menyerahkan diri dan menjadi percaya. Jadi semuanya enak, clear ya. Kalau semuanya berbagi tugas. Jadi gembala mengerti, rasul mengerti, kemudian jemaat juga mengerti, murid juga mengerti. Oh iya, tugas ini kami, ini tugas gembala dan lain sebagainya. Ada suatu kerjasama yang baik. Semuanya apa? Untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Memang yang kita lihat adalah gembala, ya. Tetapi semua kita persembahkan adalah untuk Tuhan. Audien kita itu Tuhan, ya. Audien kita itu Tuhan. Penonton kita itu Tuhan. Gak peduli siapa yang melayani, kita persembahkan untuk Tuhan. Mungkin kita memberikan kurang baik di hadapan manusia, tetapi yang kita audien kita adalah Tuhan. Itu yang perlu kita pahami, ya. Ini luar biasa. Para imam-imam sampai mereka mengalami pertobatan, mereka menjadi percaya. Nah, inilah suatu mujizat yang namanya dari mereka saling memahami. Kalau ada saling memahami, saling kerjasama, saling melayani satu dengan yang lainnya, mujizat terjadi. Jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Karena apa? Di dalam gereja itu menjadi berkat. Kalau di dalam gereja ada batu sandungan saja, kacau semuanya. Kacau. Apalagi orang yang gampang melihat hal yang buruk, mana mau dia masuk ke gereja masuk. Karena apa? Ada batu sandungan di sana. Tetapi kalau di dalam itu ada kerjasama yang bagus, kerjasama yang baik, bisa terjadi. Penuaian jiwa-jiwa terjadi. Ada sebuah tugas-tugas ya, yang penting kita kerjakan bersama-sama. Nah, saudara semua dalam Tuhan. Yang kedua tadi pelayanan doa ya, pelayanan doa. Semua bersaksi saudara. Kami bersama istri, kami punya target doa. Ya kurang lebih ada beberapa poin. Sehingga kalau 10 poin itu ada. Ya 10 poin itu ada. Dan pada bulan Oktober ini Tuhan menjawab 1, 2, 3 poin. Dari itu 10 doa yang kami naikkan kepada Tuhan, 3 dijawab oleh Tuhan di bulan Oktober ini. Ya.
Ini sebuah kebetulan. Bukan, ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu cuma 3 saja. Bukan masalah cuma 3. Tetapi bagaimana sebuah doa bisa menjadi nyata, kekuatan doa menjadi, dan saya bersyukur kepada Tuhan. 3-tiganya dijawab pada bulan Oktober ini. Ya, pada bulan Oktober ini sukacita yang luar biasa. 3 per 7, ya. 10, 3 per 7 itu sesuatu yang luar biasa. Dan kami telah berdoa, biarpun apa yang kami sudah dapatkan, tapi kami tetap berdoa apa yang sudah kami dapatkan ini supaya pada lepas. Kami bersyukur kepada Tuhan. 3 sudah kami dapatkan, masih 7. Bisa jadi nanti kami tambah lagi. Saya bersyukur saudara bersama dengan istri. Kami membawa sebuah target-target ke situ kan bersama-sama. Dan puji Tuhan, di dalam bulan Oktober ini, dalam 1 bulan 3 mujizat terjadi atas kekuatan doa. Nah, saudara semua dalam bulan salah satu ya, saya nggak akan sampaikan secara khusus tentang doa, tetapi saya bersaksi tentang apa yang kami sampaikan, apa yang kami alami pada waktu itu. Sekarang mau sampaikan teladan para rasul. Saudara semua dalam Tuhan, kita tentu melihat bagaimana pelayanan pada gereja mula-mula pada waktu itu. Mereka dengan 3.000 jemaat, 3.000 murid, kemudian dengan 12 rasul saja. Mereka sudah memberikan hidup sepenuhnya untuk pelayanan. Sepenuhnya dia berikan, ya, tanpa mengabaikan, tanpa melalaikan tugas pokok. Tetapi apa yang mereka lihat? Apa yang dilihat oleh jemaat pada waktu itu, oleh para rasul pada waktu itu? Ada saja orang yang tidak senang kepada mereka. Ada saja orang yang tidak senang kepada para rasul. Mereka siapa? Ya, orang-orang yang tidak memahami tugas rasul, orang-orang yang tidak memahami tugas gembala. Mereka nggak senang karena apa? Merasa diabaikan. Aku ini nomor 2. Mereka tidak senang. Sekali lagi saudara, hal yang menyedihkan bagi seorang rasul, hal yang menyedihkan bagi seorang gembala adalah bukan orang-orang yang tidak menyukai dia, tetapi adalah orang-orang yang tidak mau mendukungnya, orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang pasif, orang-orang yang acuh, masa bodoh. Yang mereka hanya duduk diam saja, mereka hanya memperhatikan saja. Kalau ada sesuatu yang salah, yang bersorak-sorak, hore saja. Itu yang menyedihkan, saudara. Ya, kalau masih disakiti, itu orang tidak senang itu tidak masalah, Ya, bukan seperti itu. Bayangkan kalau suami tidak didukung oleh istri, ini kan masalah. Kalau istri tidak didukung oleh suami, ini juga masalah. Kalau anak-anak tidak mendukung, ini kan juga masalah. Ini sesuatu yang menyedihkan. Di dalam pelayanan, kalau seluruh jemaat mendukung, buat mendukung luar biasa, ya, sangat luar biasa. Nah, itulah kita dipilih untuk melayani. Banyak saudara gembala berjuang, sibuk berjuang supaya pelayanan berjalan dengan baik, supaya semuanya bisa terakomodasi dengan baik. Tetapi masih ada saja orang-orang yang tidak ngerti, masih ada saja jemaat yang tidak ngerti. Bahkan kita gembala yang repot, dia lihat saja, dia perhatikan saja. Saudara semua dalam Tuhan, kita sekali lagi kembali kepada kita itu imamat rajani, dipanggil untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar itu. Nah, kalau kita kembali kepada kesini, kita akan sangat menyenangkan, ya. Jadi gembala yang sibuk, rasul yang sibuk bukannya dibantu, tapi apa yang dilihat? Mampus kau gembala, lihat saja, mati kau gembala. Nah, saudara semua, ini bahaya, saudara, bahaya. Bahkan kadang-kadang mereka pakai sebuah peribahasa, ikan busuk itu kan dari kepalanya. Nah, seperti itu, ya. Saudara semua di dalam Tuhan, tetapi kalau segala sesuatu semuanya baik, apa yang terjadi? Itu semua baik kan karena jemaat, ya. Semua baik kan karena jemaat. Tapi ketika semuanya jelek, itu ada semua gembala. Nah, seperti itu. Banyak yang baik ketika semuanya katanya itu karena ada dukungan dari jemaat. Iya, puji Tuhan. Dan puji Tuhan juga saudara, jika semuanya adalah baik-baik saja.
Saudara sebagai Tuhan, ya, mari kita bersama-sama ya meneladani para rasul ini. Ya, mereka itu pantang menyerah. Yang kedua, saat dalam masalah, ketika ada jemaat yang tidak tertangani, orang-orang Yahudi dan yang tidak tertangani, dia bukan berhenti, tetapi dia adalah mencari solusi. Dia mencari solusi, dia mencari jalan keluar, ya, mencari jalan keluar. Ini yang patut kita teladani. Para rasul ini menyikapi bagaimana rasa ketidakpuasan para murid pada waktu itu, rasa ketidaksenangan daripada para janda pada waktu itu. Tetapi mereka tetap terakomodasi, mereka tetap diakomodir, mereka tetap diperhatikan. Para rasul ini bukan berhenti ketika menghadapi masalah, enggak. Tetapi mereka mencari solusi agar masalah itu tidak lagi menjadi masalah. Ini sesuatu yang penting kita ambil, yang penting kita teladani. Pantang menyerah, bukan berhenti, tetapi mencari solusi. Nah, saya mau kasih sebuah kata-kata begini. Mencari solusi terbaik itu bukan berjalan keluar, ya. Mencari solusi terbaik itu bukan berjalan keluar, tetapi berjalan ke dalam. Tahu nggak maksudnya? Nggak usah kita menyalahkan orang lain. Oh, ini salah karena si A, ini salah karena si B, ini salah karena pendetanya sendiri. Kepada nggak usah. Lihat saja ke dalam, ke diri kita sendiri. Kalau kita sudah mendapatkan di dalam diri kita, baru kita mencari jalan keluar. Ya kan? Langkah terbaik, solusi terbaik adalah berjalan ke dalam, bukan berjalan keluar. Gak usah mencari kambing hitam, sapi hitam, ayam hitam, gak usah. Tapi mari berjalan ke dalam, koreksi, evaluasi apa yang salah dengan diri saya, apa yang salah dengan diri kita masing-masing. Nah, kalau kita sudah dapat, kita sudah ingat, wah ternyata masalahnya ini, ya, berarti ini adalah solusinya, ini jalan keluarnya. Kita masuk ke dalam, kita mendapatkan jalan di luar sana atau jalan keluar. Ini Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, ya. Solusi terbaik adalah berjalan ke dalam, bukan berjalan keluar. Lihat diri sendiri. Ya, saya mau sambil kesimpulan apa yang pertama, saudara. Satu, pelayanan tidak bisa bergantung kepada satu orang saja. Tidak bisa bergantung kepada satu orang saja. Minggu lalu pernah saya sampaikan, kalau Natal, saudara, kalau Natal, kira-kira Desember saya sudah selesai Natal. Saya mulai bulan 2 Januari itu saya sudah persiapkan Natal. Kadang-kadang Pak Bace datang malam hari di sini sama-sama kami itu membuat yang namanya spanduk, malam hari ikut ngelek untuk spanduk. Itu untuk Natal 10 bulan kemudian, 10 bulan nanti kami sudah mulai kerjakan. Karena apa? Pada waktu itu nggak ada orang. Saya bersama Pak Bace, ya. Tapi ketika sudah mulai berkembang, nggak mungkin saya kerjakan sendiri sama Pak Bace. Puji Tuhan, saya punya pendekar, prajurit yang luar biasa pada hari ini. Mereka bisa membantu saya. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Mereka kirimkan orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan. Melebihi maksud saya. Saya pikirkan tentang melebihi dari apa yang saya pikirkan. Bayangkan saudara, 10 bulan sebelum Natal kami, saya bersama istri Pak Baca sudah menyiapkan ini rencana ke depan bulan Desember seperti apa. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya itu nggak baik kalau saya kerjakan sendiri misalnya. Nggak mungkin. Bayangkan kalau Rasul sekali lagi bekerja sendiri, 250 orang ditangani satu orang saja, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak mungkin. Pasti ada orang-orang atau jiwa-jiwa yang terabaikan. Pasti ada jiwa yang terabaikan. Yang kedua, kesimpulannya adalah jemaat perlu ambil bagian dalam pelayanan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Bukti kasih kita kepada Tuhan. Gak usah pedulikan gembala, ya, gak usah pedulikan gak apa-apa. Tetapi yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Sekali lagi, audien kita, sasaran kita adalah Tuhan. Ya. Gembala bisa salah, pendeta bisa salah, rasul bisa salah, tetapi kita persembahkan untuk Tuhan.
Adakah sesuatu yang kita lakukan itu tanpa kesungguhan? Kalau semuanya untuk Tuhan, dikatakan lakukanlah semua itu seperti untuk Tuhan. Ya. Pandang saja Tuhan, ya. Ambil bagian. Mengapa aku ambil bagian? Ini karena pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan gembala. Gembala juga bagian daripada tugas itu sendiri. Ya. Pandang Tuhan, ya. Pandang Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan, karena aku mengasihi Tuhan lebih dulu mengasihi aku. Nah, kemudian saudara, ada sebuah panggilan gembala juga melibatkan jemaat, jemaat juga memahami tugas gembala atau rasul. Nah, kalau saya memahami, wah luar biasa suatu gereja, luar biasa, ya, sangat luar biasa di dalam gereja tersebut. Gereja tidak dimaksudkan tergantung pada satu orang, jangan. Pokoknya tergantung satu gembala. Kalau nggak gembala itu nggak bisa. Gereja tidak dimaksudkan agar demikian satu atau dua orang. Gereja yang sehat itu ketika seluruh anggota terlibat di dalamnya dan mau melibatkan, ya, mengerti panggilannya, memberikan sumbangsih pada pelayanan. Itu gereja yang sehat, sehingga gereja itu bertumbuh. Ya. Mari kita layani bersama-sama, karena gereja akan bertumbuh. Jika memang nggak mau diajak, tidak mau bergerak, ya jangan salahkan gembalamu, jangan salahkan pendetamu kalau kerja sendiri. Ya, diajak tidak mau, dibawa tidak mau, tapi kemudian disalahkan. Ya jangan salahkan gembala, jangan salahkan pastor kalau kamu tidak mau diajak. Ya, jangan. Bapak Ibu Saudara semua Tuhan, banyak orang kadang diajak nggak mau, ketika gembala salah, ketika rasul salah. Saya sebut rasul, saudara, karena ini kaitan dengan firman Tuhan dari tadi. Kalau sekarang nggak ada rasul, ya, paling ada gembala, pendidik, penatuan saja. Nah, kalau biarkan kalau gembala itu bekerja sendiri, tetapi mengajak jemaat tidak mau, kemudian gembala ketika melakukan kesalahan, kemudian dihujat, apa yang terjadi? Ini kan tidak benar. Ya. Jangan salahkan gembala kalau gembala bekerja sendiri, sementara Anda sendiri jemaat tidak mau melibatkan diri. Ya. Saudara semua dalam Tuhan, semuanya mesti terlibat. Ya. Semuanya mesti terlibat. Pendeta gembala mesti ditopang. Gembala bisa salah, ya. Maka tugas jemaat adalah membantunya, tolong dia. Supaya semuanya lancar, semuanya baik. Jangan hanya bisa menyalahkan tetapi tidak bisa membenarkan. Oh ini salah Pak, yang benar bagaimana? Nggak tahu. Nah, ini ada seorang tokoh politik yang seperti itu, tahunya kritik. Ketika dicari solusi, ujung-ujungnya apa? Ya kecuali saya dijadikan presiden, saya bisa cari solusi. Loh, kalau kritik seperti itu nggak benar. Berikan solusi itu jauh lebih bijak. Ya, saudara semua Tuhan. Ya, ini ya. Jadi gembala melibatkan jemaat juga memahami, akhirnya tahu memang tugasnya adalah seperti itu. Kesimpulan berikutnya apa? Nah, gereja yang sejati itu bertumbuh karena pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan itu akan semakin hari semakin menambah iman jemaat, semakin hari semakin bertumbuh. Bertumbuh secara kualitas, bertumbuh secara kuantitas. Kualitas itu seperti jemaat terus menyerupai Kristus. Dia menuju ke arah sana. Itu pertumbuhan yang sejati. Karena apa? Iman diberitakan. Itu sebabnya para rasul, sekali lagi saudara, dia tidak mau melalaikan tugas utamanya, yaitu memberitakan firman Tuhan. Karena jemaat yang bertumbuh secara kualitas menyerupai Kristus, itu kualitas yang sebenar-benarnya. Ya. Itu kualitas, ya, kualitas seperti Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, ya. Miliki segala kerinduan, ya. Miliki kerinduan, saudara, untuk terlibat di dalam pelayanannya. Pelayanan meja itu bukan milik hamba Tuhan, ya. Bukan milik hamba Tuhan saja atau para pendeta. Ya, tetapi juga ada seluruh mereka yang terlibat di dalam pelayanan tersebut. Jangan sampai hal-hal lain diakonia
Jika ini terjadi, akhirnya fungsi gereja ini menjadi beda. Ya, coba kalau misalnya pelayanan firman Tuhan tidak bisa terakomodasi dengan baik. Ini di dalam gereja ini hanya sebuah kumpulan orang-orang yang saling akrab saja, hanya saling bertatap muka dan bertemu saja. Karena apa? Firman Tuhan tidak ada di sana. Firman Tuhan cukup penting, ya. Firman Tuhan sangat penting. Dia akan menjadikan kita itu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang masih terjadi. Pelayanan tubuh Kristus akan semakin baik ketika lebih banyak orang percaya terlibat. Akan semakin jemaat ini semakin terlibat. Aku terpanggil, aku bantu gembalaku, aku bantu pendetaku, aku bantu penatuaku. Ya. Jangan sampai gembalaku kerja sendiri. Ya. Aku melakukan ini bukan untuk gembala, tapi untuk Tuhan. Ya. Aku kerjakan semuanya adalah untuk Tuhan. Nah. Mengetahui kekurangan tanpa bertindak adalah bukan langkah yang bijak. Ya. Mengetahui kekurangan tanpa bertindak adalah bukan langkah yang bijak, tetapi justru menjadi kesaksian hidup yang buruk. Ya. Ini yang terjadi, saudara. Kita tahu itu salah, kita tahu itu tidak benar, tapi kita hanya bisa diam saja, gak melakukan sesuatu apapun. Takutnya nanti kalau aku terlibat, aku disalahkan dan sebagainya. Kenapa? Kenapa kita berpikir seperti itu? Yang kita lihat itu adalah Tuhan. Audiens kita itu Tuhan. Penonton kita itu adalah Tuhan. Ya. Bertindak bijaksana. Ya. Ini kurang. Ini tidak baik. Tetapi tidak melakukan sesuatu apapun. Tidak peduli sesuatu apapun. Bukan langkah yang bijak. Itu langkah yang berbahaya. Kalau saya tahu ada sesuatu kekurangan, sementara saya tidak berbuat apa-apa dan orang lain tahu saya tidak berbuat apa-apa, yang buruk saya, kesaksian saya itu menjadi buruk di depan orang tersebut, akan menjadi sangat buruk. Tahu ada kekurangan, ada kelemahan di dalam pelayanan, ada kelemahan di dalam diakoni dan sebagainya, yang turut serta mengambil bagian. Jangan tidak bisa menyalahkan, jangan tidak bisa ngomong, jangan bisa komentar saja, tetapi tanpa bertindak sesuatu. Bukan langkah yang bijak. Pak, ini justru bijak saya lakukan, maka saya diam saja. Saudara semua Tuhan, langkah yang bijak adalah ketika itu salah. Ketika ada batu itu adalah di depan kita adalah Tuhan. Tuhan, kalau ada batu kira-kira nanti orang lewat kalau mengganggu, buang. Beberapa bulan yang lalu saya sama istri saya ketika kami naik motor, kami lihat batu besar kok di tengah jalan, berhenti dulu. Kenapa ada batu? Kami buang. Ya. Takutnya apa? Orang nanti kalau kena jatuh, yang ini bahaya. Ya, tabrak menjadi bahaya. Kalau saya melihat, nanti orang lain juga ada yang jatuh. Ini kesaksian yang buruk. Kesaksian yang buruk. Kalau sudah ada kekurangan, mari kita libatkan diri. Jadilah menjadi orang yang memiliki kesaksian hidup yang baik. Ya. Berikan kesaksian hidup yang baik dengan melibatkan di dalam pelayanan, peduli dengan segala kekurangan. Mari kita peduli, supaya para rasul gembala itu fokus kepada pelayanan. Dulu orang tuh senang mendengarkan firman Tuhan, makanya tuh bertambah banyak. Sekarang orang mendengarkan firman Tuhan tersinggung, kabur dari gereja, tersinggung malah lari dari gereja, besok nggak datang lagi. Dulu orang mendengarkan firman Tuhan, mereka berbondong-bondong, ayo kita dengarkan firman Tuhan. Mereka kalau tersinggung senang, tapi sekarang orang tersinggung kabur dari gereja. Saudara semua dalam Tuhan, kalau kita mengerti apa artinya rema, ya, apa artinya firman Tuhan pelita, itu ada menjadi sesuatu yang kita idam-idamkan. Ya. Jangan cari gereja yang megah, cari gereja yang alkitabiah. Jangan cari gereja yang wah, nggak usah. Kalau pengajaran tidak benar, tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja. Kita berani berkata demikian, nggak masalah.
Oh ini gereja pengajaran yang nggak benar, udah tinggalkan. Walaupun mewah, walaupun megah, tinggalkan saja. Pak, nggak ada gereja lain, Pak salah. Apapun ceritanya, kalau berani ambil resiko tentang suatu kebenaran, kenapa kita tidak boleh meninggalkan demi kebenaran? Saudara semua dalam Tuhan, ya. Gereja yang sejati itu terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh iman di dalam Kristus, bertumbuh menyerupai adalah seperti Kristus. Nah ini saudara semua dalam Tuhan, ya. Semakin bekerja sama, akan semakin mendatangkan berkat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya menyambungkan musik yang masuk.